Mustahadhah nifas untuk bulan pertama. Untuk bulan pertama, artinya melahirkan yang anak pertama yang mustahadhah. Tidak selalu anak yang pertama beneran, tetapi anak pertama yang mengalami mustahadhah. Misalkan anak ini adalah anak yang ketiga, anak pertama, kedua itu normal. Anggap seperti ini, anak yang pertama benar-benar pertama, nifasnya 40 hari, anak kedua nifasnya 35 hari, kemudian anak ketiga mengalami mustahadhah nifas, keluar darah selama 70 hari dengan warna yang sama atau berbeda tapi melanggar syarat mumayyizah. Maka melahirkan yang ketiga ini dinamakan melahirkan dalam hukum dihukumi anak pertama yang mengalami mustahadhah. Aturan ibadahnya adalah dia wajib tarabus 60 hari, kemudian baru mandi, lalu setelah mandi sholat. Karena dulu sudah pernah nifas normal 35, maka tinggal mengikuti nifasnya 35, sisanya 25 istihadhah, qadha sholat, yang 10 kemudian istihadhah ada. Untuk bulan melahirkan selanjutnya, melahirkan yang kedua, artinya anak keempat, kedua setelah mustahadhah, dia diwajibkan mandi setelah darahnya mencapai adat yang sebelumnya ketika mustahadhah. Misalkan keluar darah, kemudian dia tarabusnya 35 hari mandi. Jika darah yang dikeluarkan sama. Lalu setelah itu sholat disamakan dengan adat suci terakhir. Anggaplah suci wanita ini 9 bulan. Maka darah yang dikeluarkan ini misalkan 55 hari, 20 hari berikutnya hukumnya ada istihadhah. Karena darahnya berhenti di hari ke-55, maka mandi lagi. Karena mandi pertama tidak sah, adanya tidak berganti menjadi hukum nifas semuanya. Nifasnya bukan hanya 35 tapi 55. Setelah ini dia melahirkan lagi anak yang kelima. Melahirkan anak yang kelima. Dia keluar darah selama misalkan 80 hari, maka dia diwajibkan tarabus 60 hari. Mandi. Setelah itu 20 harinya ada istihadhah. Anggap seperti umumnya wanita ketika hamil tidak mengeluarkan darah. Jadi adat suci wanita ini lebih dari 9 bulan. Nifas terakhir sebelum anak kelima ini, yaitu anak keempat, adalah nifasnya normal, 55 hari. Maka ini kembali, anak kelima ini adalah mustahadhah ke-1 lagi. Sama seperti anak yang ketiga, karena sebelumnya normal, maka ketika mustahadhah dihukumi mustahadhah pertama. Sebelum anak kelima, anak keempat, ternyata nifasnya normal. Tidak jadi mustahadhah. Maka anak kelima dihukumi
mustahadah pertama jika mengalami mustahadah. Sehingga diwajibkan taradus 60 hari. Nifasnya mengikuti sebelumnya yaitu 55 hari. Yang 5 hari istihadah qada salat, yang 55 hari nifas. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Insyaallah, Ustaz. Semua mustahadah anak ketiga, keempat, dan kelima, kejadian mulai mustahadah itu, darahnya mubham, semuanya sama, atau berbeda tapi melanggar syarat. Tetapi jika darahnya tidak melanggar syarat, maka hukum aturan ibadahnya akan berubah. Misalkan, anak pertama, yang benar-benar pertama, adalah 40 hari nifasnya. Anak kedua, 35 hari. Anak ketiga, terjadi mustahadah, sehingga dihukumi mustahadah pertama. Darahnya adalah 55 hari kuat, 20 hari lemah. Aturan ibadahnya taradud 60 hari mandi. Setelah mandi ada istihadah. Darah lemah sebelum mandi qada salat. Nifasnya darah kuat saja. Melahirkan seterusnya, dia keluar darah 40 hari kuat, 30 hari lemah. Maka ketika 40 hari kuat ini berganti darah lemah, dia mandi. Tarabusnya hanya di darah kuat. Setelah mandi dia ada hukumnya istihadah. Umat bulan ini atau melahirkan yang ini tidak jadi mengalami mustahadah, keluar darah 35 kuat, berganti darah lemah, wajibannya mandi, lalu ada istihadah, ternyata hanya 20 hari, mandi lagi, salat, mandi, dan hukumnya berubah menjadi semuanya nifas. Setelah itu anak ke-6, dia melahirkan lagi dengan darah 25 hari kuat, 50 hari lemah. Maka aturannya taradus 25, taradus lagi
35, totalnya 60 hari, mandi, lalu 15 hari ada istihadah. Yang 35 hari darah lemah sebelum mandi, istihadah pada salat. Nifasnya yang kuat saja. Ini dihukumi kembali ke mustahadah pertama lagi karena sebelumnya tidak jadi mustahadah atau nifasnya normal, tidak mustahadah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, insya Allah buatan Ustaz. Insya Allah paham. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pertama 40, anak kedua 35, anak ketiga melahirkan keluar darah 65, darahnya sama. Dihukumi mustahadah pertama. Kewajibannya tarabus 60 hari mandi, ada istihadah setelah mandi, mengikuti adat 35 nifas, 25 istihadah pada salat. Melahirkan kelima adalah mustahadah kedua. Dia keluar darah 35 kuat. Keempat mungkin ya Ustaz ya, Afwan. Ya. Keempat ya Ustaz. 1, 2, 3, 4. Keempat. Anak keempat, mustahadah kedua. Dia keluar darah 35 kuat, 30 lemah. Sebelumnya, dia mustahadah mubham. Tarabus 60 hari. Kemudian sekarang keluar darah ketika anak keempat atau Mubham, mustahadah kedua. Ustaz Afwan. Ya. Mubham tuh maksudnya nggak diketahui kuat lemahnya gitu ya Ustaz. Ya, darahnya sama semua. Oh iya ya. Atau tidak bisa dibedakan. Itu bahasa lainnya mubham. Kayak orang-orang yang nggak mencatat kuat-kuat atau lemahnya, berarti itu masuknya mubham. Ya, Ustaz. kalau memang tidak ada ingatan sama sekali. Kalau dia masih bisa mengingat, artinya memperkirakan, seingat saya, kalau tidak salah, sekian hari yang kuat. Kalau tidak salah, sekian hari yang lemah. Maka itu masih tergolong bisa membedakan. Nanti hukumnya bisa ghairu, bisa mumaizah, mengikuti, melanggar syarat atau tidak. Yang jelas, ketika bisa membedakan, maka hukumnya mungkin akan berbeda. Tetapi kalau dia tidak mencatat dan dia tidak bisa memperkirakan kapan waktu ada darah kuat, kapan waktu ada darah lemah, melanggar syarat atau tidak, dia tidak tahu sama sekali. Yang ia tahu hanyalah besok ketika penuh, maka ia ganti pembalut lagi, besok keluar darah penuh, ganti pembalut lagi. Ia tidak perhatikan warnanya darah, bau tidaknya, kental tidaknya, dia tidak perhatikan. Yang penting waktunya ganti-ganti. Maka termasuk ke dalam hukum darah mubham ini. Bisa dipaham? Alhamdulillah.
Lanjut. Ya Ustaz. Anak keempat ini atau melahirkan keempat dihukumi hadah kedua, ternyata darahnya ada perbedaan. Anak sebelumnya darahnya sama atau berbeda tapi melanggar syarat, sedangkan yang kedua darahnya mumayyizah. Maka aturan ibadahnya tetap kembali ke mustahadah, dianggap sebagai mustahadah pertama. Sehingga 35 ini tarabus, 25 tarabus mandi. Lalu sisanya 5. 5 tadi ada istihadah, qada salat, nifas. Tidak jadi dihukumi mustahadah kedua, tapi dianggap sebagai mustahadah pertama. Karena mustahadah pertama sebelumnya darahnya sama dan yang sekarang berbeda. Yang sebelumnya melanggar syarat, yang sekarang tidak melanggar syarat. Yang sebelumnya ghairu mumayyizah, yang sekarang mumayyizah. Untuk memudahkan pemahaman, permasalahan aturan ibadah dalam bab mustahadah nifas itu tidak berbeda jauh dengan mustahadah dalam bab haid. Dalam bab haid, jika pertama keluar darah mubham 30 hari misalkan, baik dia punya adat atau belum, lalu kemudian keluar darah kuat, maka dalam darah kuat ini kewajibannya tarabus. Maksimal tarabus di darah kuat ini adalah 15 hari atau maksimal haid. Bisa dipaham? Afwan Ustadz, boleh diulang? Saya ulang. Ya. Dalam permasalahan mustahadah nifas dan mustahadah fil haid, itu kurang lebihnya sama aturan ibadahnya. Kalau awalnya keluar darah kuat lalu lemah, 10 kuat nih haid istihadah darah lemah, lalu suatu saat keluar darah kuat lagi lemah, ini tarabusnya 15, mandi 5, yang 10 haid, yang 5-nya istihadah pada sekarang. Lalu seterusnya keluar darah kuat, anggap 10 hari, 15 lemah, maka tarabusnya hanya di darah kuat saja, karena sudah tahu bahwa kemarin yang dihukum haid adalah darah kuat. Sehingga langsung mandi istihadah karena sudah tahu kemarin darah lemah adalah istihadah, tinggal mengikuti. Sama halnya dengan keterangan yang sebelumnya dalam bab mustahadah fil nifas, yang darahnya berbeda, 55 kuat melahirkan, 15 lemah, tarabus, 5 tarabus mandi, 10 adat, qada salat, istihadah nifas. Ketika seterusnya melahirkan seterusnya mengalami hal yang sama, ada kuat, ada lemah, 20 hari kuat, maka tarabusnya hanya di 20 hari saja. Sisanya, anggap misalkan 45 hari ada istihadah. Karena ketahuan bahwa kemarin mengikuti yang kemarin intinya.
Yang kemarin dapatnya sekarang dihukumi mungkin sama, maka dihukumi nifas sehingga langsung mandi. Yang kemarin lemah itu istihadah, maka sekarang juga mengikuti lemah istihadah. Soal kenyataannya nanti bagaimana itu urusan nanti. Yang jelas untuk sementara dihukumi yang kuat yang lemah istihadah. Anggap seterusnya melahirkan keluar darahnya 15 kuat, tarabus, nifas, 10 ke istihadah, mandi. Mandinya tidak berganti nifas semua. Dan yang sebelum kuat nifas, lemahnya istihadah. Dalam bab haid pun juga sama seperti ini. Ini haid nifas tidak ada dalam ibadah. Kalau di awal rumah besok lagi dan mengikuti dianggap hukumnya sama mumayizahnya. Soal nanti kenyataannya benar-benar mumayizah sama dua tiga. Anak keempat keluar darah setelah melahirkan. Anak ketiganya normal, jumlahnya 25 hari. Lalu keluar darah 70 hari, warnanya sama atau mubham, maka ini tarabus 60 hari mandi, 10 hari ada istihadah, 25 hari nifas, 35 hari istihadah kalau sholat. Karena nifas sebelumnya ternyata normal. Sampai sini dulu, bisa dipaham? Ustaz, Afwan, yang anak yang sebelumnya masih kurang paham, Ustaz. Anak keempat yang ini? Yang sebelumnya yang ini 40, 35, 65, lalu yang keempatnya 30 kuat, kalau nggak salah 30 kuat, 35 lemah. Soal yang ini kalau yang bisa diganti? Alhamdulillah, insya Allah. Anak ketiga melahirkan keluar darah 65 mubham. 65 mubham, kewajibannya tarabus 60, mandi istihadah, 35 nifas, istihadah pada melahirkan keluar 35, 30 lemah. terus 30 lemah. 30 lemah. Dalam bab ini darah sebelumnya adalah mustahadah mubham. Darahnya sama. Kemudian melahirkan seterusnya ada perbedaan darah. Maksimal
Nifas adalah 60 hari. 60 hari. Ketika ada perbedaan darah dalam bab haid, ada wanita keluar darah 30 hari. Lalu suatu saat keluar darah kuat. Kuat ini maksimal tarodusnya adalah 15 hari. 15 hari. Seumpama ini tidak sampai 15 hari, Tetap tarobus. Mandi. Mandi. Setelah darah kuat, 30, mandi, Ustaz. 10 kuat, tarodus mandi, Oke. anggap misalkan 2 hari lama, kalau keluar darah lagi 3 hari kuat, kewajibannya tarodus lagi mandi. Karena masih dalam lingkup Haid. 15 hari. 15 hari atau maksimalnya, tidak melebihi maksimalnya. Begitu juga dalam bab nifas ini,